Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nadia. Saya merupakan pemateri pertama untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi kompetensi guru di abad yang ke-21 yang dibutuhkan Aceh dan Indonesia. Ya, yang pertama sekali kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu orientasi guru pada abad yang ke-21. Nah, jadi tuntutan dunia internasional terhadap tugas guru memasuki abad ke-21 itu sangat berat ya, artinya itu tidaklah ringan. Nah, di sini guru diharapkan mampu dan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang bertumpu dan melaksanakan 4 pilar belajar yang dianjurkan oleh Komisi Internasional UNESCO untuk pendidikan. Nah, hal ini didasari bahwa pendidikan merupakan komunikasi terorganisasi dan berkelanjutan yang dirancang untuk menumbuhkan kegiatan belajar pada diri peserta didik. Nah, di sini UNESCO telah merekomendasikan 4 pilar dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu ada selanjutnya learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Di sini siswa diajak belajar untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan informasi atau ilmu pengetahuan yang didapat. Nah, di sini siswa juga bisa memperoleh ilmu pengetahuan dan pendidikan yang diberikan oleh guru atau didik kepada siswa bekal ilmu pengetahuan. Nah, nantinya ilmu pengetahuan ini akan menjadi sebuah ilmu yang dapat diterapkan dalam kehidupan dia. Nah, kemudian ada learning to do, belajar untuk melakukan atau mengerjakan. Nah, learning to do ini tuh lebih kepada materi pembelajaran yang berdasarkan konsep, prinsip, atau hukum untuk memecahkan masalah yang konkret. Di sini learning to do yaitu proses belajar melakukan atau mengerjakan sesuatu, belajar berbuat dan melakukan, learning by doing. Nah, sesuai secara aktif ini bermakna pendidikan seharusnya memberikan bekal-bekal kemampuan atau keterampilan. Misalnya bekal kemampuan atau keterampilan yaitu ilmu pengetahuan yang di sini siswa bisa mengerjakannya secara langsung. Kemudian next, selanjutnya ada learning to live together ya, belajar untuk hidup bersama. Nah, di sini pendidikan seharusnya memberikan bekal kemampuan untuk dapat hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk sehingga tercipta kedamaian hidup dan prinsip toleransi antara sesama manusia. Nah, jadi learning together ini itu mengajarkan hidup bersosial. Nah, di sini siswa itu diberikan pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu pengetahuan tentang hidup bersosial. Kemudian ada learning to be. Yang terakhir ya, learning to be, yaitu pendidikan seharusnya memberikan bekal kemampuan untuk mengembangkan diri. Di sini proses belajar kemungkinan terciptanya peserta didik yang mandiri, memiliki rasa percaya diri, mampu mengenal dirinya, memahami diri, aktualisasi diri, atau pengarahan diri. Nah, di sini siswa juga diharapkan mampu memiliki emosional dan intelektual yang konsisten, serta mencapai tingkat kepribadian yang mantap dan mandiri. Nah, kenapa ya dari semua ini itu diperlukan? Karena untuk membangun sebuah peradaban ataupun bangsa yang maju, maka itu bisa dilakukan melalui meningkatkan mutu pendidikan yang lebih bagus lagi. Nah, makanya kenapa dirancang pada guru abad 21 ini itu bisa diharapkan keempat pilar ini itu tercapai, karena dengan begitu maka bisa merubah mutu peradaban bangsa ini menjadi lebih baik dengan meningkatkan mutu pendidikan yang ada. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada saudara. Saya persilakan dengan baik, saya Zahratul Aini ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu karakteristik guru pada abad ke-21. Yang pertama, memiliki semangat juang dan etos kerja yang tinggi, disertai kualitas keimanan dan ketakwaan yang mantap. Yang kedua, mampu memanfaatkan iptek sesuai tutukan lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. Selanjutnya, berperilaku profesional tinggi dalam mengembangkan tugas dan menjalankan profesi.
Yang keempat, memiliki wawasan ke depan yang luas dan tidak dalam memandang berbagai permasalahan. Yang kelima, memiliki keteladanan moral dan serta rasa etika yang tinggi. Selanjutnya, mengembangkan prinsip kerja, bersaing, dan bersanding. Selanjutnya, nih. Kemudian, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, guru profesional merupakan guru yang siap untuk terlibat dalam pembelajaran yang jangka panjang. Guru profesional harus memiliki pemikiran-pemikiran yang produktif, sehingga guru sebagai pendidik profesional harus kreatif dan inovatif. Guru itu harus memiliki minimal dasar kompetensi sebagai bentuk wewenang, serta juga kemampuan di dalam menjalankan tugas sebagai guru. Nah, pengertian kompetensi guru ialah suatu keahlian yang wajib atau harus dimiliki seorang guru. Kemampuan tersebut bisa berupa kemampuan segi ilmu pengetahuan, kemampuan dari segi keterampilan, juga tanggung jawab pada murid-murid yang dididiknya, sehingga akan memberikan manfaat yang baik. Sebagai guru profesional itu harus mampu mengembangkan kepribadian, berinteraksi, serta juga berkomunikasi, bisa melaksanakan bimbingan, juga melakukan penyuluhan, melaksanakan administrasi sekolah, menjalankan penelitian sederhana, ialah sebagai keperluan dalam pengajaran, menguasai landasan kependidikan, memahami juga bahan pengajaran, menyusun sebuah program pengajaran, melaksanakan program pengajaran, serta mengevaluasi hasil dan proses belajar mengajar yang telah dijalankan. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sarah Balkis. Lilis Syafitri ya. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya tadi. Nah, di sini ada dukungan pembelajaran kreatif. Nah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Nah, di sini ada dukungan pembelajaran kreatif. Nah, dukungan pembelajaran kreatif ini berawal dari peran guru. Nah, peran guru di sini sangat penting. Ada creative teaching, kemudian teaching for creativity, kemudian ada creative learning. Nah, semuanya itu berhubungan dengan creative pedagogi dan peran guru. Nah, kemudian menurut saya kemampuan pedagogi itu guru itu harus kemampuannya itu mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik. Dia merancang dan melaksanakan pembelajaran evaluasi hasil belajar dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian creativity teaching yaitu pengajaran. Dia berfokus pada metode yang digunakan guru untuk menyampaikan pembelajaran dan efek keseluruhan terhadap siswa dan hasil yang dihasilkan. Kemudian ada creative learning. Nah, creative learning ini dia berproses belajar yang menghasilkan guru dapat memotivasi dan memunculkan respons peserta didik selama proses belajar mengajar. Kemudian ada teaching for creativity. Nah, teaching for creativity ini dia mengajar untuk kreativitas. Nah, guru dia mengajar siswa untuk berkreasi dan mempunyai kreativitas masing-masing. Kemudian ada keterampilan abad 21. Nah, guru yang profesional harus memiliki keterampilan abad 21. Yang pertama, ada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini guru harus memilikinya karena kalau tidak ada pemimpin, kelas bakalan rusuh atau kelas bakalan
tidak berjalan dengan sesuai yang diinginkan. Kemudian ada literasi digital. Nah, literasi digital ini guru harus mempunyai pengetahuan dan kecakapan menggunakan media digital. Misal, alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan atau membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, kemudian cerdas, cermat, tepat, dan patuh terhadap hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada komunikasi. Nah, komunikasi ini dia harus, kalau tidak ada komunikasi, maka guru dan murid itu kayak kelas itu kayak tidak ada pembelajaran gitu kalau dia tidak ada komunikasi. Nah, kemudian ada kecerdasan emosional. Nah, guru di sini harus pandai mengatur emosinya terhadap siswa. Kalau siswanya bandel, guru harus tahan emosinya. Gimana caranya supaya emosinya itu tidak sampai melukai atau membuat tekanan hati, batin atau anak itu menjadi turun. Kemudian ada kerjasama. Nah, kerjasama ini penting antara guru dengan murid. Kemudian ada pemecahan masalah. Kemudian ada entrepreneurship. Nah, entrepreneurship ini guru yang tugas kesehariannya adalah membimbing, mendidik, serta mengayomi peserta didik. Dalam konteks ini, seorang guru dituntut harus terus mengasah keterampilan mengajar serta materi yang diinginkannya. Kemudian ada kewarganegaraan global. Nah, itu saja yang saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang perubahan era global di abad 21, bagaimana respon dari guru. Nah, jadi perubahan-perubahannya itu, yang pertama itu ada perdagangan bebas, kemudian ada ketergantungan iptek, selanjutnya ada fenomena kehidupan global, demokratisasi politik, persoalan lingkungan hidup, multikulturalisme kehidupan. Nah, dari perubahan-perubahan ini, bagaimana respon dari guru secara profesional tentang perubahan-perubahan tersebut. Nah, jadi para murid atau para siswa itu sekarang itu mengalami masalah yang lebih besar daripada siswa-siswa sebelumnya. Dan masalah yang terbesar adalah masalah non-akademis, bukan masalah akademis. Mungkin dulu itu para siswa itu mengalami masalah akademis, misalnya susahnya untuk belajar bahasa Inggris, kemudian susahnya untuk mengerjakan persamaan kuadrat, kemudian susahnya untuk memperoleh buku. Nah, tapi sekarang siswa itu dapat mengatasi masalah-masalah akademis hanya dengan Google, YouTube, dan lain-lain. Tetapi mereka dihadapi dengan masalah non-akademis. Nah, ini adalah tantangan bagi guru abad 21 di mana harus benar-benar peka terhadap masalah yang sudah menyangkut non-akademis. Kalau guru tidak memperhatikan atau peka terhadap masalah-masalah non-akademis yang dihadapi oleh siswa, nanti masalah-masalah non-akademis ini itu akan berpengaruh di masalah akademis siswa. Jadi masalah non-akademis ini memiliki pengaruh yang sangat besar sekali kalau tidak selesai kepada masalah akademis. Nah, jadi jika siswa yang pintar, tetapi ketika dia punya masalah di rumah atau masalah dengan teman-temannya dan masalah yang lainnya yang termasuk masalah non-akademis, itu bisa menyebabkan kemampuan kognitifnya itu menurun. Kemudian di layar bisa dilihat kalau kata Charles Darwin itu bukan spesies yang paling kuat yang akan bertahan hidup dan bukan juga yang paling cerdas, tetapi yang paling responsif terhadap perubahan. Kemudian selanjutnya, yang selanjutnya itu agar peran guru di abad 21 ini tidak tergantikan,
maka guru-guru itu harus melewati atau harus melewati 4 level atau 4 tahap. Nah, yang pertama, tahap pertama adalah medium teacher. Nah, medium teacher ini di mana guru bisa berbicara dengan siswa, hanya bisa berbicara, bisa ngomong gitu. Tapi bukan sebagai guru kita tidak seharusnya berhenti di sini pada level ini. Kita harus melangkah pada level selanjutnya karena teknologi juga akan semakin berkembang. Nah, kemudian ada level kedua itu good teacher, di mana good teacher ini guru bisa menjelaskan. Jadi ketika guru sudah mampu melakukan penjelasan yang detail kepada siswanya, dia naik ke level yang kedua, di mana level ini bisa sedikit mengalahkan teknologi. Tetapi teknologi juga akan selalu berkembang. Nah, guru juga harus selalu berkembang. Nah, guru harus mencapai level ketiga, di mana yang disebut dengan excellent teacher. Excellent teacher ini guru yang mampu mendemonstrasikan materi-materi ajarnya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi guru juga tidak boleh berhenti pada level ini. Guru harus mencapai level yang keempat, yang mana disebut dengan great teacher. Nah, great teacher ini guru yang menjadi inspirasi bagi peserta didik. Nah, ketika guru sudah menjadi inspirasi bagi peserta didik, maka guru itu tidak akan tergantikan oleh teknologi karena inspirasi itu berbeda, punya kekuatan untuk mempengaruhi. Nah, kalau guru sudah mampu mempengaruhi siswanya dengan pengaruh baik tentunya, itu guru itu akan menjadi guru segala zaman. Jadi guru ini tidak akan tergantikan. Kemampuan mempengaruhi pada guru itu akan muncul, kemudian siswanya akan menerima pengaruh tersebut. Maka siswa itu akan mempelajari teladan atau akhlak dari guru tersebut. Setelah level-level ini tercapai, nah guru bisa menjadi faktor utama dari keberhasilan proses belajar mengajar. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Rizka Jaza Anil Husna. Baiklah, saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya itu ciri pembelajaran abad ke-21. Ada banyak alternatif sumber belajar yang telah tersedia, baik itu buku, modul, secara online maupun offline. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Masih ada media yang lain yang bisa dijadikan sumber belajar. Kedua, belajar tidak harus di kelas. Seperti yang kita lakukan seperti sekarang ini, kita bisa melakukan pembelajaran dari rumah dengan mengerti teknologi-teknologi yang telah tersedia. Selanjutnya, murid dapat belajar terlebih dahulu sebelum diajarkan guru, karena pelajaran-pelajaran yang akan diajarkan oleh guru itu sudah tersedia di berbagai sumber pembelajaran. Yang keempat itu guru berperan sebagai tutor, dan yang kelima proses pembelajaran berubah dari teacher and learning menjadi learning and tutor. Selanjutnya. Nah, pada abad ke-21 ini, potensi yang harus dimiliki seorang guru yaitu menguasai ilmu teknologi dengan baik dan harus menjadi seorang guru yang profesional. Seperti keadaan yang sekarang, jika ada guru yang tidak bisa menggunakan teknologi dengan baik, maka yang akan menjadi dampaknya itu kepada muridnya. Karena di masa pandemi ini, untuk bertatap muka itu sudah dilarang untuk sementara karena COVID-19. Nah, jadi
tindakan yang harus dilakukan oleh seorang guru itu mengajarkan dengan jarak jauh, seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Nah, kesadaran kita sebagai seorang guru harus ditingkatkan lagi. Apalagi di daerah kita di Aceh ini, seorang guru itu harus dapat pertama itu mengubah sikap peserta didik ke arah yang lebih baik, karena guru itu bukan cuma mengajarkan pembelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi guru itu juga mendidik peserta didiknya. Yang kedua itu memberikan pengetahuan. Setelah itu baru guru itu memberikan pengetahuan yang dengan berbagai cara, baik dari segi norma maupun dari segi pembelajaran. Yang ketiga, dapat memotivasi siswa untuk lebih terampil. Cukup sekian dari kelompok kami. Mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.